Di malam harinya, Akas terbangun. Betapa terkejutnya dirinya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat. Dia telah buta beneran karena racun yang ada di dalam manisan yang ia makan tadi. Akas menelpon Sophie, namun Sophie tidak lagi percaya padanya dan menutup telepon. Sementara itu, Simi melapor kepada Mano bahwa dia telah membuat Akas buta. Namun Mano memarahinya karena harusnya dia membunuhnya saja. Mereka pun akhirnya bertengkar. Sementara itu, Akas mengambil tabungannya dan hendak pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba Mano mencekiknya dengan kain. Akas berusaha melawan dan memukul kepala Mano dengan setrika. Setelah itu, Akas lompat lewat balkon dan berusaha mencari pertolongan. Keesokan paginya, Akas terbangun dan langsung panik. Ternyata Murli, sang supir baja yang sering ia kendarai, dan Bibi penjual lotre, membawanya ke klinik milik dokter suami. Akas langsung meminta dokter itu untuk memeriksa matanya dan meminta membawanya ke dokter spesialis mata. Dokter suami menenangkannya dan mengatakan, dokter spesialis mata yang bernama Ambike akan datang nanti jam 7 malam. Dokter suami kemudian mengambil sampel darah Akas dengan alasan memberikan suntikan tetanus. Di malam harinya, Akas dibawa ke ruang operasi. Akas mulai curiga karena tempat itu sepi. Ternyata, dokter suami ingin mengoperasi Akas untuk mendapatkan ginjalnya. Akas berontak. Murli dan Bibi berusaha memegangi Akas. Saat dokter suami berhasil menyuntik bius Akas, Akas sempat berjanji atas nama Dewa Sangkar yang ada di tangan Bibi. Mereka pun terheran karena Akas tahu akan tato Dewa Sangkar yang ada di tangan Bibi. Dan akhirnya, mereka mengurungkan niatnya untuk mengambil ginjal Akas. Saat Akas sadar, Akas menawarkan rencana kepada mereka bertiga. Esoknya, Mano mendatangi Simi. Kini dia gantian dimarahi oleh Simi karena dia tidak berhasil membunuh Akas. Saat Simi pulang ke apartemen, dia mendapati Akas sedang mengajari Dani bermain piano. Simi menawari Akas untuk mengantarnya pulang. Kemudian dia menelpon Mano. Mano menyuruhnya membawa Akas ke hutan untuk dihabisi. Saat di dalam mobil, Akas meminta 1 juta rupiah kepada Simi untuk biaya operasi matanya. Dan dia berjanji akan pergi ke London. Namun Simi tidak setuju. Sebelum sampai ke hutan, mobil Simi dicegat oleh baja milik Murli. Dan kemudian Akas membius Simi. Di malam harinya, Akas menelpon Rakisa yang merupakan istri Mano. Dan memberitahukan kebenaran bahwa Mano selingkuh dengan Simi. Dan Mano dibayar 10 juta rupiah untuk membunuh Paramon. Akas mengancam akan memberitahukan hal itu kepada media jika Mano tidak menyerahkan uang itu. Rakisa yang mengetahui suaminya selingkuh langsung mengamuk dan mengambil pistol milik Mano dan hampir saja membunuh suaminya. Namun tiba-tiba inspektur menelpon dan mengabari bahwa mobil Simi ditemukan di sungai tempat mayat Paramon ditemukan. Mereka mengira Simi bunuh diri, namun mayatnya tidak ditemukan. Berita itu langsung membuat Rakisa berhenti mengamuk. Sementara itu, di klinik dokter suami, Simi mendengar berita kematiannya di media. Saat penutup mulutnya dibuka, Simi menceritakan kejadian sebenarnya untuk membela diri. Semua ucapannya tersebut direkam oleh Murli. Rekaman tersebut kemudian mereka gunakan untuk memeras Mano. Esoknya, Bibi dan Murli berkhianat dan mengikat Akas di sebuah kursi roda dan menaruhnya bersama Simi di sebuah ruangan yang dekat dengan rel kereta api. Mereka berdua berencana untuk menguasai uang 10 juta itu. Bibi kemudian menelpon Rakisa dan menyuruh suami Rakisa untuk membawa uang 10 juta tersebut. Mano membawa uang tersebut dan meninggalkannya di sebuah gedung. Saat Murli hendak membawa uang itu, Mano kemudian mengejar Murli dan berhasil menembaknya. Bibi yang mendengar Murli tertembak langsung menjadi panik. Bibi kemudian membawa Murli yang sekarat ke rumah sakit. Ia memohon kepada dokter agar menyembuhkan Murli. Dia pun menawarkan tumpukan uang yang ia dapatkan dari Mano kepada dokter, namun ternyata hanya lembaran atas saja yang merupakan uang, sisanya adalah kertas putih. Dokter berusaha menenangkannya dan menawarkan agar ia mendonorkan saja organ milik Murli.
mereka benar-benar mendapatkan karma. Sementara itu, Simi yang terkurung bersama Akash mengajak Akash untuk bekerja sama melepaskan diri. Simi berhasil melepaskan ikatan Akash dan kemudian menuntun Akash memecahkan kaca di ruangan tersebut. Setelah membujuk Akash membuka penutup matanya, Simi juga berhasil melepaskan diri. Dia langsung membantai Akash. Tiba-tiba, dokter suami datang. Simi langsung beralih menghajar dokter tersebut. Dia sangat marah karena dokter itu pernah mengambil sampel darahnya. Dokter suami hampir saja terbunuh, namun Akash kemudian berhasil menyekap Simi dari belakang. Dokter suami kemudian mengikat Simi dan menaruhnya di bagasi mobil. Dia dan Akash menuju bandara. Dokter suami bercerita bahwa anak perempuan seorang sultan membutuhkan cangkok hati dan dia menawarkan 60 juta rupiah untuk donor hati yang cocok. Ternyata setelah dicek, darah Simi cocok dengan anak perempuan tersebut. Dokter suami berencana untuk mengambil hati Simi, dan karena tadi nyawanya diselamatkan oleh Akash, dia akan membagikan uang sebanyak 10 juta rupiah kepada Akash sebagai tanda terima kasih. 2 tahun kemudian, di Eropa, Sophie sedang jalan-jalan di Eropa. Tanpa sengaja, dia melihat poster Akash di depan sebuah gedung. Dia pun masuk ke dalam gedung tersebut dan mendapati Akash sedang konser di sana. Dia masih mengira bahwa Akash tidak buta. Setelah konser selesai, mereka berbincang. Akash kemudian menceritakan semuanya. Di dalam mobil, dia berdebat dengan dokter suami karena dia tidak setuju dengan rencananya. Di tengah perjalanan, dokter suami menghentikan mobilnya karena ingin menyuntik bius Simi. Namun naas, Simi berhasil berontak melawan dan membunuh dokter suami. Setelah membunuh dokter suami, Simi mengemudikan mobil. Akash terus saja berbicara tentang ketidaksetujuannya atas rencana dokter suami. Dia bahkan memohon agar meninggalkan mereka berdua. Akash tidak menyadari bahwa orang yang duduk di sampingnya adalah Simi. Setelah mendengar Akash terus memohon untuk dirinya, Simi menginjak rem dan menyuruh Akash untuk turun. Saya kira Simi ingin membiarkan Akash pergi karena telah membelanya bahkan memohon untuk dirinya. Namun dasar setan wanita yang gak punya hati. Dia malah memutar mobil dan hendak menabrak Akash. Wanita setan itu mengganti persneling dan menancap gas. Sebelum mobil itu berhasil menabrak tubuh Akash, tiba-tiba kelinci buta melompat dan mengenai kaca mobil yang dikendarai wanita setan itu. Wanita setan itu terkejut dan kehilangan kendali. Mobil yang ia kendarai terpelanting dan terbakar bersama wanita setan yang ada di dalamnya. Setelah kejadian itu, Akash naik bus sampai ke Mumbai dan seorang teman membantunya pergi ke London. Tamat. Itulah tadi rangkuman film Andhadhun. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video kami berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum.